Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah media pembelajaran sekaligus LKPD penggunaan TK pada matematika pada lembar kerja peserta didik bangun ruang sisi datar yang, dengan subtopiknya adalah luas permukaan. Ya. Unikannya dari materi ini kita menggunakan berbantuan Assembler Edu, ya. Jadi nanti peserta didik harus memiliki aplikasi Assembler Edu in 3D dan AR. AR itu adalah augmented reality, yaitu reality tambahan, ya. Di sini ada kubus dan barcode untuk realitinya, ya. Karena di Assembler ini kita tidak, sebenarnya bisa kita menggunakan custom AR, jadi langsung ke kubusnya. Tapi karena ini assemblernya masih gratis, jadi hanya cukup satu. Akhirnya kita semuanya menggunakan barcode QR, ya. Ini filenya, ya. Ini filenya. Jadi di sini materinya kita tidak langsung berbantuan laptop, tapi memang kita membutuhkan kuota dan menggunakan HP-nya. Oke, pertama-tama kita masuk ke Assembler Edu dengan cara kita coba ketik Assembler Edu di Google. Kemudian di Assembler Edu kita bisa klik Assembler Edu dan kita agree saja. Kita ambil Indonesia, ya. Oke, di sana bisa daftar sekarang, punya kode, ataupun misalnya kita sudah punya akun. Kita klik punya akun, kita coba sign in dengan Google, dan sign in Google itu masuk, ya. Mari kita anggap kita mulai aja. Bisa itu ada tutorialnya, ya. Kita lanjut saja. Ini kelas dan ini nama saya di sini, dan kita pre-plan, artinya kita gratisan, ya, untuk membuatnya. Ini bisa buat kelas baru atau gabung kelas lain. Jadi sini manajemen kelasnya, terus teman topik itu untuk milih topik-topik yang sudah ada, dan ini kamu artinya punya saya sendiri. Di sana kita bisa melihat hasil-hasil proyek kita sendiri. Di sana ada proyek dan ada masker custom. Masker custom itu kalau kita mau markernya itu sesuai dengan keinginan kita, misalnya sebuah gambar atau misalnya sebuah logo, gitu, ya. Cuman karena gratisan itu tidak hanya bisa muat satu saja, sehingga saya nggak gunakan itu untuk LKPD. Kita gunakan nanti untuk QR saja. Nah, di sini ada project, ya. Kita masuk ke project, dan project yang sudah dibikin apa saja yang sudah dibuat. Ini project yang sudah dibuat, dan bisa kita bikin project baru, gitu, ya. Nah, kalau kita klik project baru atau project, kita akan masuk ke namanya Assembler Studio, ya. Jadi ada dua. Jadi juga kalau kita gunakan HP itu ada dua aplikasi, Assembler yang tadi yang buat scan dan Assembler Studio buat membuat, ya. Untuk Assembler Studio di sini ada review untuk melihat, kemudian ini ada tulisan serious all itu untuk nama yang dibuat oleh aplikasi tersebut, ya. Ternyata kita bisa mengedit namanya apa. Kemudian untuk publish di sini. Di sini ada sebelah kiri ada save. Terus ada 3D untuk bangun 3 dimensi. Terus image itu 2 dimensi. Kemudian ada teks untuk membuat tulisan teks. Video itu video dari buatan sendiri atau misalnya dari link. Kemudian audio juga bisa audio sendiri atau audio yang sudah dibikin. Biasanya hanya untuk tanda upload betul, gitu, ya. Bisa kita lihat dulu bentar. Itu tampilannya cuma sedikit, ya. Kemudian ini video, ya, browsing video, bisa kita ngirim video sendiri, ya, tapi maksimal 10 mega, artinya sangat kecil, ya. Dan
emang kita tidak perlu, kalau kebanyakan nanti bisa loadingnya susah ya. Kemudian ini teks untuk membuat teks and text ya. Kemudian ini image, nanti ada image dan bisa kita import. Kalau import berarti kita bikin sendiri ya, yang punya sendiri. Terus kita ambil 3D, misalnya your 3D. Di sini kita ada kita bisa bikin sendiri ya. Kalau kita bikin sendiri itu filenya bentuknya harus GLB ya, nama filenya. Jadi saya ini ada 2, bukan bikin sendiri sih sebenarnya. Ini kita ambil dari yang sudah ada. Saya cari free ya di YouTube apa di Google. Saya cari di Google dan filenya ada obj, dotnya .obj, .mark. Untuk GLB susah ya. Tapi karena sekarang itu banyak yang namanya convert online, kita convert di online menjadi GLB dan kita bisa masukkan ke sini ya. Di sini kita memasukkannya ya, filenya harus GLB dan kita harus namanya objeknya apa dan kategorinya apa ya. Pertama kita bisa bikin 3D ya, tadi seperti tadi kita ambil import 3D, bukan import ya, tapi kita ambil di sini ada yang spesial, ada pro, ada free, dan ada on ya, bikin punya sendiri. Kalau yang free itu berarti gratis ya, dan kita pasti yang gratisan dulu karena lumayan ya harganya. Free juga banyak ya, dan kita kalau lead more, di lead more kita akan mengambil misalnya tadi karena kita bangun ruang sini datar, kita ambil pre-geometry. Di pre-geometry ini kita ada beberapa model. Kita ambil aja yang terdekat, red cube kita gunakan ya, cube red ya maaf. Ini kita bikin geser-geser secara manual ya. Kalau kuningnya di atas berarti ini yang ke atas. Ini bisa kita putar. Tapi ingat depannya di sini ada depan tulisan front ya. Sebelah bawah tadi ada tulisan front, artinya berarti depannya sana. Kalau kita ini geser depan ya, jadi secara manual atau bisa ketiga-tiganya. Tapi biasanya agak susah. Ini kelihatan kayak maju ke depan, padahal bisa saja ternyata dia jatuh ke bawah atau enggak. Ya. Oke, ini frontnya. Atau kita bisa setting di sini dengan menggunakan angka saja langsung. Ya. Sebagai contoh kita mau bikin misalnya menjadi satu sisi ya. Di ukurannya scale-nya 2 dan kita ambil di sini ini contohnya 0,02 misalnya, tipis ya. Oke, jadi tipis ya sekarang. Bentuknya tipis. Nah, ini untuk layar. Ya. Kemudian misalkan kita contoh lagi, kita ambil misalnya di sini teksnya ada, kita ambil misalnya animasikan atau rotasikan ya. Rotasi misalnya. Ini warnanya bisa diatur atau nanti ngaturnya sendiri langsung otomatis nanti. Nah, ini tuh. Ini agak susah kalau 3 begini. Lebih enak kalau kita gesernya satu-satu biar kelihatan. Iya. Kalau ukurannya terlalu besar maka kita bisa scale, kita geser sendiri ya, manual, atau kita bisa ambil dari yang paling bawah di sebelah sini. Nah, ini ada scale-nya. Jadi kita bisa ngatur scale misalnya 2 saja misalnya. Kita enter. Di properties ini kita bisa kelihatan ya. Kita pilih lagi move. Oke. Kita bisa ambil warna di sini, pilih warna. Secara manual pilih warnanya boleh, atau misalnya sudah yang ada, tapi jangan lupa kita apply di bawah ya. Nah, ada juga kita bisa menggunakan interaktif di sini, add interaktif. Yang di interaktif itu ada rotasinya ya, tadi rotasi. Kita interaktif. Di sini ada animasinya berupa animasi ada move, rotate, scale untuk memperbesar, berarti animasi untuk menganimasikan. Kemudian ada invisibility, artinya dia antara hide dan show. Misalnya kita hide, atau kita gunakan jump. Jump itu untuk masuk ke skin berikutnya bisa, atau ke URL ya.
Di sini untuk skin berikutnya bisa dibikin ya. Nah, nanti bisa untuk sebuah game atau apa kita bisa bikin ya. Kita coba ya. Stop dulu. Kita play. Ternyata posisinya ke atas, dia 1 detik ya, bergeser 1 detik. Kalau misalnya terlalu lambat, kita bisa diatur misalnya 0,5 ya, pengumumannya pakai titik ya. Oh, di sini keyboardnya keyboard Indonesia, maaf. Tadi kan kita gunakan Indonesia ya. Oke. Jadi kalau kita gunakan maka dia lebih cepat lagi. Tapi ini rotasinya kan belum pas ya. Maka kita harus membuat rotasi. Ya. Caranya ya kita geserkan aja. Karena kita tidak tahu poros rotasinya, kesulitannya kita nggak bisa punya rotasi. Jadi kita geserkan saja atau kita putar saja. Kita bisa putar manual di sini. Di sini ada 3 bentuk, ada warna abu, biru dan merah, biru dan hijau. Berarti kalau rotasi yang merah ke sini berarti kita maaf, yang di rotasi ini salah. Kita lepas dulu, klik di luar, kita ambil ini. Kita rotasikan. Nah, kita bisa geser di sini. Iya. Misalnya begitu, kemudian yang belakang bisa diatur. Nah ini kan tidak bagus ya. Lihat di sini ada rotasinya di bawah. Berarti ini rotasi berapa tadi? Tidak ada rotasi. Oke, ini yang kita rotasi misalnya 90. Oh enggak, mau juga. Atau yang kita rotasi adalah ini 180. Oke. Kita bisa nanti diklik ya, tapi ini reviewnya nggak bisa diklik review. Kalau review lebih lama sebenarnya, mendingan kita klik rotasi, kita masuk lagi ke bawah tadi interaktif dan kita play ya. Bagus ya. Oke, tinggal nanti geser ke bawah, berarti ada yang digeser ke bawah ininya, angkanya posisinya kita pindahkan. Misalkan ini coba jadi 0. Oke, kita pindah ke bawah dan kalau kita klik lagi ini, kita pilih rotasi dan kita bisa play. Ya. Nanti hasilnya bisa kita review dan reviewnya lebih lambat ya dari yang kita seperti tadi, makanya agak berat. Bagusnya kita langsung. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya, gesernya, dan ini kita klik rotasinya seperti itu. Ya. Ini karena 90 terus. Belum kita bikin kebalikannya ya. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat jaring-jaring kubus ya. Ini panduan sedikit dan nanti hasilnya akan terbentuk lebih komplit lagi. Setelah dirasa cukup, misalnya kita membuat, maka kita bisa membuat di sini perubahan nama, rename saja apa. Sebagai contoh ini kita ambil contoh saja ya. Kita segitu kita save. Namanya kita save, kemudian di sini juga kita bisa save. Tapi kalau kita pun save begini, tetap ketika kita mau klik ke home, dia akan nanya lagi save ya. Setelah kita Oke, selain kita menggunakan tadi Assembler Edo, kita juga bisa menggunakan pada Studio assembleredo.com ya. Tampilannya begini gambarnya. Ikonnya sama, kalau kita di HP juga ada ikonnya begini juga sama. Itu untuk project dan AR Maker ya. Nanti kalau sudah selesai kita bikin, di sini ada project dan AR Maker. Tapi kita tidak menggunakan AR Maker ini. Kenapa? AR Maker ini akan menggunakan custom dan untuk yang gratis itu hanya bisa cukup 1 custom saja ya. Custom itu artinya gimana ya, kita bikin di sini JPG baru aja disimpan di sini. Kita masukkan JPG di sini apa, kemudian yang kita tautkan project yang mana, terus upload ya. Nanti akan terbentuk AR Maker. Jadi kita bisa membuat AR-nya itu tidak membentuk kayak ini, tampilan begini QR, tapi misalnya gambar atau foto gitu ya. Kita
tidak menggunakan itu, kita gunakan ke project ya. Di project ini kita contoh yang tadi kita bikin atau yang ada saja mana, kita bisa klik. Nah, di sini ada edit, ada view untuk melihat tampilan depannya, ada duplikat untuk menduplikat, dan ada share. Ya, di share kita ada namanya web player link, embed player link kalau kita mau masukkan ke dalam sebuah web pribadi atau apa, dan kita atau menggunakan generate QR maker. Umumnya mungkin banyaknya kita menggunakan web player link. Artinya link itu dikasihkan pada anak dan anak klik itu dan full berbentuk sebuah software murni ya. Tapi kita akan menggunakan QR Magic Maker. Ya, QR Maker. Ya, di sini QR Maker-nya kita bisa download dan kita nanti masukkan ke dalam LKPD. Ya, demikian untuk pembuatannya. Kita nanti masuk ke dalam aplikasi LKPD-nya. Oke, kita masuk ke Assembler Edu yang kita sudah install di sini. Nama Assembler Edu-nya. Dan ketika kita masuk nanti kita login dulu ya. Login. Nah, ini bisa membuat kelas baru atau gabung ke kelas lain karena saya sebagai guru, tapi kita bisa gunakan scan bagi anak-anak ya. Kalau kita lihat ke kamu di sini adalah hal yang sudah dibuat oleh saya guru. Sebagian di sini pre-plan kelihatan bahwa saya gratisan ya. Maker customnya saya nggak gunakan. Kemudian ini jaring-jaring yang akan dibahas yang dibuat ya. Kalau untuk tampilan anak kita masuk ke scan di sebelah sana bawah. Oke, jadi anak disuruh scan ini. Nah, kelihatan tampilannya. Nah, di sini ada downloading sehingga siswa harus mendownload dulu dan tampilannya bagaimana bentuknya. Oke, begini saja. Dan ini bentuknya ya. Jadi kita bisa menggeser-geser tampilannya atau bisa digeser-geser pada layarnya. Cuman tidak bisa dalam bentuk vertikalnya. Oke. Di sini ada buka jaring. Ini terbentuk buka jaring, jadi anak bisa melihat jaring-jaring kubusnya. Kemudian tutup jaring ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya pada di sini juga penjelasannya tentang ya, namanya mungkin oke, ini bisa dibesar berkecilkan ya. Ya, nanti kita harus tetap bertahan di QR tersebut. Kalau kita lepas dari QR tersebut, biasanya langsung hilang. Tuh, hilang kan? Tapi ketika kita balik lagi, tidak lama karena kita tadi sudah termuat dalam RAM kita ya. Oke, sama ya. Nah, kita bahas tentang kubus sama di sana. Kubus itu apa? Penjelasannya dan karakteristiknya juga ada di sana ya. Oke, kubus merupakan bangun ruang sisi data yang termasuk prisma khusus ya. Mengapa demikian? Nanti anak harus menjawab dan perbedaan limas dan kalau kita geserkan pindahkan ya artinya nggak ada jawabannya. Dia harus ada di QR gitu. Kemudian ada pertanyaan di sini. Kubus merupakan prisma bentuk 6 sisi persegi ya, sehingga membentuk rusuknya sama sisi. Jika dibuka kayak tadi, gambarlah bentuk jaring-jaring lainnya. Tadi kan di sini kita bikin jaringnya adalah cuma baru satu ya. Dan anak harus menggambar lagi beberapa jaring kemudian. Setelah itu dia pahami bahwa itu ada berapa persegi, 6 persegi ya. Dan dengan pemahaman itu maka anak bisa menjawab soalnya. Oke. Untuk soal sebenarnya bisa ke scanan tadi juga. Ya, kita ambil soal. Nah, ini soalnya sama yang tadi ya.
Oke. Di sana ada, perhatikan keempat jaring kubus berikut ini. Dadu manakah yang memiliki urutan nomor yang berbeda? Jelaskan di LKPD-mu. Di sini ada urutan posisi angka yang berbeda. Karena kita membahas spasial, jadi anak bisa membayangkan mana yang angkanya berbeda. Sebenarnya ini sebuah kuis juga ya. Cuman responnya oke, ini coba lagi karena salah menjawab tadi yang B ya. Kalau saya jawab C, betul jawabannya. Langsung masuk ke teori soal yang kedua. Soal kedua yaitu di lembar berikutnya nanti. Jika dadu yang terbuat dari kain bludur putih di bantal dadu ya dengan ukuran 20 cm, berapakah luas kain minimal yang dibuat? Oke, nanti jawaban tersebut dijelaskan dalam LKPD sama anak. Ya, jawabannya 2400. Ya, demikian salah satu contoh ya, 2 contoh soal yang bisa dibuat. Sedangkan jawabannya nanti anak bisa mengerjakan langsung di LKPD-nya. Ya. Oke, ini untuk balok ya. Sama buka jaring tapi balok belum ada soal-soalnya. Tapi caranya mirip dengan tadi yang busur tadi ya. Oke, seperti itu. Demikian salah satu pembuatan dari media AR, augmented reality atau reality tambahan. Oke, sedangkan untuk pembuatan studionya kita bisa menggunakan Astro Studio pada HP ataupun langsung pada laptop ya dengan